Hai, selamat datang di podcast Nuraka, tempatmu menuangkan isi hati. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Selamat mendengarkan. Kali ini adalah cerita dari teman aku. Dia bukan menyuruh aku buat cerita di sini sih, tapi aku rasa ini adalah hal yang relate banget. Apalagi untuk Gen Z atau milenial yang benar-benar lagi kerja bagai kuda dan mungkin bingung harus prioritasin kerja atau keluarga dulu, harus prioritasin kuliah atau kerja, karena kita merasa itu dua-duanya sangat berharga. Teman aku ini masih kuliah. Dia itu memang, sejauh yang aku kenal, dia itu orang yang benar-benar antusias banget. Dia adalah orang yang ambisius. Dia juga pekerja keras banget. Dan bahkan dia tuh udah mencoba banyak banget hal, kayak jualan, mungkin motor. Terus juga ada project-project yang aku sebenarnya nggak tahu dan nggak ngerti itu tuh ngapain. Tapi dia menangani banyak proyek yang kayaknya sih cukup besar gitu ya. Terus juga dia pernah jualan asuransi. Dan aku cukup kagum sama dia karena wow, di umur yang sangat muda dia tuh udah mencoba banyak hal. Kita itu sebenarnya gak sedekat itu sampai aku tahu seluk-beluk keluarganya kayak apa, dia itu privilege atau enggak. Tapi yang aku tahu, ya kemampuan ekonominya cukup baik lah. Tapi despite dia privilege atau enggak, menurut aku dia tetap keren. Dan aku sangat salut sama orang-orang memang yang walaupun dia punya orang tua yang berkecukupan, tapi dia sendiri itu bisa mencoba untuk menunjukkan dirinya sendiri gitu. Dia nggak cuman hidup dari uang orang tuanya dan boros-boros, tapi dia juga bisa menghasilkan uangnya sendiri gitu. Walaupun ya dia bebas dong untuk memakai privilege-nya dia atau enggak gitu. Dan aku rasa dia adalah orang yang seperti itu. Dan kemarin dia itu cerita kalau dia itu lagi sulit banget buat cari balance atau cari tengah-tengahnya antara kerja dan kuliah dan waktu buat pasangannya. Dan aku bilang ke dia, aku ngerti banget perasaannya karena aku juga pernah lagi di fase-fase sibuk-sibuknya dan aku sempat bingung juga aku harus prioritasin yang mana. Dan akhirnya aku lebih prioritasin sesuatu yang menurut aku tidak akademis ya, bisa dibilang. Dan aku akhirnya bilang ke dia, gak apa-apa sih kalau misalnya pasti ada salah satu yang mungkin lebih ketinggalan dibandingkan yang lainnya. Asalkan mungkin ya tugas-tugas kuliah dia udah atau bisa di catch up gitu. Dan untungnya dia bilang dia bisa catch up dengan segala tugas-tugas kuliahnya. Dan walaupun dia kuliahnya tuh berhubungan dengan coding ya, tapi aku rasa dia tuh tetap cukup rajin. Dan dia orang yang pekerja keras sampai dia bisa ya lebih ahead lah daripada teman-teman sebayanya gitu. Dia sekarang lagi coba merintis bisnis. Dan aku benar-benar kayak wah banget deh. Dia bisa punya ide yang sebegitunya, bisa coba untuk menghandle bisnis gitu. Bahkan orang lain pun yang mau coba membuat belum tentu bisa. Atau mungkin orang yang bermimpi ingin membuat bisnis pun gak semuanya bisa berjalan gitu kan. Jadi makanya ketika aku melihat orang-orang yang berusaha untuk merintis
bisnisnya sendiri. Aku ngerasa dia tuh keren banget deh. Tapi ya itu tadi, minusnya adalah dia jadi harus benar-benar hustle culture banget. Dia jadi ngerasa hidupnya itu ya agak toxic sih sebenarnya. Karena ketika dia kuliah pun dia tetap harus kerjain kerjaannya. Dan dia harus benar-benar paksain diri untuk kerja di hari kerja. Gak ada slacking off sedikit pun. Karena ada satu prioritas lagi, yaitu spend time sama pacarnya. Dan pas aku dengar itu aku kayak, wah salut banget nih orang. Karena dia dari Senin sampai Jumatnya kerja terus, tapi dia masih ada waktu loh buat pacaran gitu ya. Dia masih bisa memprioritaskan dan bisa bagi waktu gitu. Sedangkan aku aja mungkin sekarang lagi keteteran nih. Lagi ada tugas dikit, wah tiba-tiba gak posting nih kayaknya. Dan aku jadi sedikit iri juga ya dengan kemampuan dia yang kayak gitu. Dan aku rasa semua orang sih punya struggle yang sama ya. Kita ngerasa 24 jam itu gak cukup banget. Karena ada begitu banyak hal yang rasanya tuh belum selesai. Dan ada begitu banyak distraksi di dunia ini. Kadang kalau misalnya kita habis bepergian juga, kita ngerasa butuh kayak sedikit, ya santai dulu deh bentar. Tiba-tiba mungkin udah 3 jam, 2 jam. Dan itu bikin kita jadi beralasan, ya udah deh kita udah capek, kita udah cukup gitu. Dan kita udah gak bisa lagi menyicil apapun yang kita mau. Menyicil atau selangkah lebih maju ke mimpi kita. Ya mungkin ada yang sekarang udah lewat kali ya fasenya. Dan sekarang lebih bingungnya antara prioritasin kerja dengan keluarga gitu. Mungkin ada yang jabatannya itu tinggi atau sulit banget untuk lepas dari pekerjaan karena high demand banget. Yang membuat kita jadi kayak di rumah pun kita tetap angkat telepon, udah malam pun kita tetap jawab bos. Sampai akhirnya di mana nih work life balance-nya gitu kan. Kerja dan kuliah gak ada habis-habisnya. Gue gak nyesel dan ngeluh karena gue berhenti mencoba atau nyerah. Keren banget gak sih? Aku dengar itu kayak, wah aku bangga banget punya teman kayak dia. Dan aku kayak sangat bersyukur dia itu punya mindset yang kayak gitu. Jadi dia tuh mampu buat ngejalanin semua itu. Karena gak semua orang bisa gak sih untuk Senin sampai Jumat kerjain tugas kuliah, belajar, terus juga belum lagi nanti harus ngerintis buat bisnis, kerjain proyek ini itu. Terus masih ada waktu gitu untuk spend time sama pacarnya. Aku bayanginnya pun, ya walaupun Sabtu Minggu itu spend time mungkin bisa membuat dia jadi recharge gitu ya. Tapi tetap aja dia benar-benar memaksakan diri. Pokoknya harus kelar dan Sabtu Minggu itu gak boleh sama sekali pegang kerjaan apapun gitu. Dia punya kemampuan itu yang aku rasa banyak orang yang sulit untuk melakukannya. Dan mungkin kalau kita bedah lagi ya cerita tentang teman aku ini, ada 2 point of view. Point of view yang dia bisa membagi waktunya karena dia tahu kapan dia harus spend time sama pacarnya, spend time terus fokus dengan pekerjaannya. Dan juga ada satu point of view lagi yang dia itu bekerja terlalu keras gitu. Ya bisa dua-duanya gak sih? Karena kadang kan kita suka bilang produktif itu gak harus kita setiap hari bekerja keras. Karena kadang bisa aja kita jadi burn out gitu. Yang penting adalah kita at least sedikit-sedikit tuh ada progresnya. Dan yang mana yang benar sebenarnya aku juga gak tahu ya. Asalkan dia bisa menjalaninya ya aku gak bisa komen apa-apa dan bilang kalau cara dia salah. Karena aku sendiri pun lagi berusaha untuk
deal with my own business gitu. Aku berharap cerita dari temen aku ini bisa kayak ya memotivasi kalian lah sebesar aku termotivasi dan juga kayak wow merasa nih ini temen aku tuh keren banget gitu ya. Aku harap rasa kerennya, rasa salutnya itu bisa sampai ke kalian dan kalian tuh juga bisa berjuang dengan cara kalian sendiri. Gak mesti setiap hari harus kerja keras atau mungkin gak melulu harus ya meluangkan waktu karena itu kan tergantung dengan pandangan dan perspektif kita sendiri gitu kan. Dan kalau buat aku ya aku ngerasa tetap butuh sedikit healing, sedikit break setelah aku cukup kerja keras gitu. Tapi aku berharap juga bisa tetap terus konsisten ngelakuin sesuatu yang aku mulai. Kalau teman-teman mungkin relate banget sama cerita ini, mungkin susah banget balance work sama entertainment, atau mungkin justru kayak teman aku nih, dia udah bisa spend time dengan keluarga atau pacar, tapi dengan syarat dia benar-benar harus kerja keras banget. Boleh banget kamu kirimin cerita kamu, gimana sih kesibukan kamu selama ini? Apa sih yang bikin kamu hold on dengan ya cara hidup kamu, cara kerja kamu dan lain sebagainya. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.